seorang wanita yang kerap dicabuli oleh dukun. Ada susuk belia bisa meluluhkan hati pasangan kamu. Apa kamu mau pakai susuk itu? Saya memilih angka kelahiran nomor 8. Dila, apakah benar ya apa yang saya lihat di kepala saya dan penciuman saya bahwa kamu kerap kali dengan banyak laki-laki berhubungan intim? Awalnya saya tuh dekat sama teman saya itu dari kecil gitu. Tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya sering nginep di tempat dia. Saya tuh mulai kayak digerayangin gitu. Nggak taunya itu bapaknya. Kamu kenapa bangun? Tadi aku ngerasa ada orang yang masuk ke kamar. Orang? Siapa? Gak ada siapa-siapa kok. Bener, Mir. Aku berasa digerayangi. Sakit. Kamu kenapa sih? Beneran, Mir. Ini sakit. Iya, ada yang ngegerayangi aku deh tadi. Pak, maaf. Mau kemana kamu? Ini uang buat kamu. Ambil. Yang buat apa, Om? Ini uang buat tadi malam. Jadi, Om. Kamu ambil. Gak usah nangis. Ambil. Gak usah malu-malu. Gila! Kemana kamu? Aku mau susul Dila, Pak. Gak usah nyusul. Gak mau. Ini anak. Gak mau, Dila. Ayo masuk. Gak mau, Pak. Gak mau. Au. Aduh, sakit. Bagus ya, tiap hari kerjanya nginep di rumah orang. Kenapa kamu? Pulang-pulang malah nangis. Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Kenapa jalannya begitu? Ngapain kamu? Pokoknya kamu gak boleh cerita sama siapapun. Kalau sampai kamu cerita, kamu bakalan aku bunuh. Jawab! Kenapa kamu? Aku habis jatuh, Kak. Kak, aku masuk dulu ya, Kak. Lama-kelamaan bapaknya tuh saya mulai bengong gitu. Bapaknya kayak apa sih ngasih inilah kayak ngajak gitu intinya. Berarti Tapi lama-kelamaan karena kehidupan saya emang gak mampu, saya nggak diperhatikan juga sama orang tua. Apalagi saya anak kelima. Kakak saya nggak pernah peduli sama saya. Pergi! Pergi aja! Udah gak betah kan lagi di sini? Udah tahu ibu udah meninggal. Bapak lagi sakit-sakitan. Kayak batu ngurus. Masih nggak mau pergi? Sakit. Masih nggak mau pergi? Lawan! Hah? Udah pergi sana. Kamu tuh udah nungguin. Ada apa di luar? Kenapa kamu keusir? Itu kan adik kamu. Biarin aja sih, Pak. Dia kan udah gak betah di rumah. Lagian dia gak pernah ngurus bapak. Pak,
Lagian Bapak ngapain sih ikut campur? Mending Bapak masuk sekarang. Ayo, Pak. Dila. Masuk. Pak, masuk. Masuk, Pak. Masuk. Ayo cepetan Dila, ayo. Pergi sana. Ayo buruan naik. Gak betah kan di rumah. Ingat ya, kamu bukan bagian keluarga ini lagi. Kau rasa kamu tinggal di orang lain? Pergi! Dasar anak tahu diri. Ini pusing aja kerjaan kamu tuh. Ayah, apa yang ayah lakuin sama Dila? Mira. Mira, sini kamu. Ngapain kamu tadi? Ngeliat apa? Apa yang bapak lakuin sama Dila? Ajar kamu ya. Kenapa bapak tega sama Dila? Dila itu teman aku, Pak. Jangan, Om. Ini semua salahku, Mir. Udah. Diam kamu. Semuanya diam. Sekarang kalian masuk kamar. Ayo, masuk kamar. Ayo. Awas kalian kalau berani keluar dari sini. Ya udahlah, ayo yang penting duit. Saya pikirnya gitu. Yang penting saya nggak minta jajan sama orang tua gitu. Jadi saya jarang pulang ke rumah intinya. Dila, di sini saya melihat gambaran kemolekan tubuh seorang wanita penuh dengan sensualitas dan pesona-pesonanya, Obi. Dan saya melihat tangan-tangannya itu sangat licin sekali. Dan saya mencurigai dan berasumsi di sini bahwa dia itu berprofesi sebagai tukang pijat. Karena saya merasa tangannya itu penuh dengan lotion dan licin sekali. Iya betul. Bahkan saya waktu pertama dibawa tempat pijat, tempat spa, saya tuh dirayu sama nenek-nenek yang orang Cianjur, katanya lagi cari anak. Nah kebetulan saya sudah keluar SMP itu. Daripada saya main-main katanya nginep-nginep gak jelas, mendingan kamu kerja cari duit kayak gitu. Ya udahlah saya akhirnya mau. Nah pas si nenek ini kenal akhirnya sama orang tua saya. Pak, saya sengaja kesini mau ngajak kerja Dila. Biar Dila ikut ke kota. Kerja di konter HP. Lumayan, Pak. Tadi makan di sini tukang pijit. Udah, Pak. Kasih aja sih. Nanti kan uangnya bisa untuk Bapak berobat. Pak, kalau Dila mah gimana Bapak aja? Ya elah Bapak, udah deh. Ngapain sih pakai ragu segala? Udahlah, Pak. Biarin aja Dila kerja di Jakarta. Lagian kapan lagi dapat kerja bagus kayak gini? Lagi pula ngapain dia di sini? Kerjanya cuman keluyuran doang. Sama tukang mijit. Pak, kalau Bapak ngizinin, Dila mau kok, Pak. Ya udah, Bapak minta maaf. Kamu jadi susah kayak gini. Tan, ini barang bagus. Saya jamin pasti jadi idola. Keuntungan yang banyak untuk kamu. Buka mulut kamu. Buka cepat. Yang lebar. Oke, barang bagus. Nenek, sesuai perjanjian. Ya, saya pergi ya. Nek. Kamu ikut saya! Bawa dia! Kamu ikut saja. Usah ngawal. Kamu memang benar-benar gadis desa yang cantik. Tapi kamu ingat, kamu bukan kerja di konter HP. Terus saya kerja di mana dong nih? Tempat pijat. Kamu kan di kampung sudah biasa pijat keliling. Tapi ini pijat plus-plus. Kamu harus melayani laki-laki yang minta servis plus dengan kamu. Enggak nih, aku nggak mau. Kamu itu sudah gue beli.
7 juta. Kamu harus belajar dengan benar. Kalau tidak kamu kembalikan duit saya. Ngerti kamu? Pipi. Sana. Coba kamu perhatikan. Ayo. Pijit dong. Heh, ini tangan lembek banget sih. Yang kamu pijit itu nanti laki-laki. Diputar. Heh. Senyum, kamu senyum. Kamu jangan bikin usaha saya bangkrut ya. Kamu sudah aku modalin. Make up tempat semua. Kamu harus belajar yang bagus dong. Kamu mau ganti rugi semua? Ayo, belajar yang benar dong. Lembek banget sih jadi orang. Senyum! Hah, bodoh! Iya Pak. Pak, nenek teman Bapak itu ternyata udah jual Dila Pak di Jakarta. Dila dipaksa mijit Pak. Apa? Kamu jadi tukang pijit kayak gitu? Ya Allah. Halo Kak. Kak, ini Dila Kak. Ngapain kamu telepon? Ngomong apa kamu sama Bapak? Dila bilang kalau Dila dijual Kak di Jakarta. Apa? Dijual? Ini akibatnya karena kamu suka keluyuran. Jangan-jangan kamu di sana suka main sama anak bener. Kak, Dila mau pulang Kak. Dila mau pulang aja. Terserah. Di sini udah gak mau urus kamu. Lebih baik kamu urus di sendiri. Dasar gak tahu di ujung. Kak. Pak. Siapa yang nelpon? Dila. Iya Kak. Yaudah. Sekarang kita bawa ke puskesmas. Ayo. Yuk. Saya mohon maaf. Bapak kalian sudah meninggal. Sultan. Pak. Ini semua karena Dila. Anak penguasa yang itu. Dia menelpon bukan memberikan kabar yang baik buat Bapak. Dia sama Bapak. Lebih baik sih dia pulang aja. Kita nikah sama juragan kaya. Daripada di Jakarta cuma buat jual dan diri doang. Enggak. Aku enggak setuju kalau Dila sama juragan itu. Dia sudah menikah 5 kali, Kak. Ya aku juga nggak setuju Kak. Kasih arwah Bapak Kak. Pasti gak bakal tenang kalau Dila nikah sama laki-laki. Enggak. Dila itu harus nikah. Daripada dia kerja nggak benar. Dia harus nikah. Iya. Dia mau bagus nikah. Daripada dia cuma jadi bawa sial doang di keluarga kita. Ya lebih baik kita pikirin Kak. Kita tuh makanan Bapak Kak. Ya Allah. Nah, sekarang kita pikirin Kak gimana kita makan Bapak dulu Kak. Ya Allah. Bapak jadi begitu sih Pak. Maafin Dila Pak. Bapak kenapa gak nungguin Dila sampai bisa bahagiain Bapak dulu sih Pak. Pak. Jangan tinggalin Dila. Datang juga anak pembawa sial.
Kak. Halo, gak usah pakai cium tangan segala. Gara-gara kamu apa jadi meninggal? Astagfirullahaladzim, Kak. Gila, kamu dengar. Dari dulu kamu selalu aja cari masalah di keluarga. Selalu bawa sial. Maaf kak, bukannya saya mau ikut campur, tapi Dila di Jakarta itu dijebak kak. Dan ini mungkin udah takdir Allah, Pak Kadir meninggal. Udah pergi. Pergi, jangan kurang ajar. Mir, Kamu kemana? Hah? Kayaknya lebih bagus kamu kita nikahkan saja. Supaya sialmu semua hilang. aku mau nikah, Kak. Tapi aku masih nungguin jodoh dari Allah. Halah, kelamaan. Lagi pula mana ada cowok yang mau sama cewek yang pembawa sial. Dengar ya, saya udah jodohkan kamu dengan Kak Purwo. Dia itu kaya dan kamu harus mau. Enggak, aku nggak mau. Kak, kakak kan tahu, Kak. Dia tuh tukang kawin. Kamu dengar ya? Kamu harus nurut apa kata kakak kamu. Juga nih Pak Purwo. Pak Purwo, inilah Dila yang mau nikahkan dengan Bapak. Wow, cantik, seksi, molek begini saya langsung jatuh cinta. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau nikah sama cowok brengsek kayak dia, Kak. Gila, kamu dengar ya? Kamu harus nurut apa kata kakak kamu. Ayo, Aku nggak mau, Kak. harus mau. Ayo, Pak Purwo. Ayo. Aku nggak mau, Kak. Ayo.